Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya, tak terkecuali Rasulullah SAW. Tahukah apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa atau bisa disebut keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk membuktikan kenabiannya. Kisah tentang mukjizat banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti halnya mukjizat Nabi Musa yang mampu membelah Laut Merah dan mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, berikut ini kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat atau kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kenabiannya. Seorang ahli hadis dari Suriah, Imam Nabawi, memaparkan sejumlah mukjizat yang dimiliki oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia tersebut. Untuk diketahui, Imam Nawawi telah menelurkan berbagai karya, dari mulai buku-buku tentang hadis, teologi, biografi, dan filosofi hukum. Berikut adalah sejumlah mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan penuntun hidup umat Islam. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mukjizat berupa kitab suci diberikan kepada 4 orang nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang menerima mukjizat kitab adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang zaman, berbeda dengan kitab lainnya yang hanya berlaku pada zamannya masing-masing. Yang kedua, membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan terjadi ketika orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Menanggapi tantangan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian menunjukkan ke arah bulan. Lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan terbelah menjadi 2 seperti disebutkan dalam hadis dari Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda atau mukjizatnya. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga dapat terlihat di Gua Hira dari celah di antaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, air mengalir dari jari tangan Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan bahwa Rasulullah SAW bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, yang kemudian digunakan oleh umat Islam yang kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Air yang keluar dari sela-sela jari cukup digunakan untuk berwudu oleh sekitar 60-80 orang. Yang keempat, sedikit makanan cukup untuk banyak orang. Dikisahkan Abu Talha dan istrinya mendengar bahwa Rasulullah SAW lemas, lantas kemudian mereka mengundang Rasulullah SAW untuk makan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa sekitar 70-80 orang pada jamuan tersebut. Namun jumlah makanan yang disiapkan tidak cukup. Sebelum acara dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan tersebut dan tamunya diminta untuk makan bergantian. Semua orang termasuk Abu Talhah dan istrinya bisa makan dengan kenyang. Yang kelima, segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Mirip seperti kisah jamuan dari keluarga Talhah, ini adalah mukjizat segelas susu yang sanggup mengenyangkan banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang sahabat yang sangat miskin dan sering kelaparan. Ia adalah Abu Hurairah. Suatu hari, Abu Hurairah sedang duduk di pinggiran jalan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas dan meminta dia untuk mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan segelas susu dan lalu bertanya kepada sang istri. Dari segelas susu tersebut didapatnya. Abu Hurairah lantas diminta untuk memanggil sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segelas susu tersebut mampu mengenyangkan para sahabatnya, termasuk Abu Hurairah. Yang keenam, doa meminta diturunkan hujan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada orang yang meminta agar turun hujan karena kekeringan yang melanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa dan hujan pun turun terus-menerus hingga ke hari Jumat di minggu berikutnya. Yang ketujuh, mengobati sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang waktu itu bertugas sebagai pemegang bendera sedang sakit mata. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali dan meludahi matanya yang sakit. Setelah itu, mata Ali pun sembuh dan tidak tampak seperti pernah sakit mata. 8. Meramalkan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meramalkan bahwa istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelah ia meninggal. Ramalan tersebut pun terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kesembilan, petir pelindung tubuh. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada masa peperangan adalah petir yang melindungi tubuhnya. Petir tersebut melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia hendak akan dibunuh oleh Syaiban bin Utsman pada perang Hunain. Yang ke-10, peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang sampai saat ini masih dirayakan oleh umat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya sekian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.